Nah ini kan Indah milih Ari nih sebagai pasangan kan. Walaupun kan misalkan kayak walaupun secara fisik kalian jomplang banget gitu ya. Banyak orang yang Enggak banget sih. tapi jomplang. Iya, jomplang, iya. Kayak tiap hari tuh Ari punggungnya sakit. Iya. Soalnya tiap kali di sebelah Indah kebanting kan. Aduh. Pasti Ari bisa nyetir dong. Dulu tidak. Gila ya, gue pacaran sama dia itu 2 tahun ya, 2 tahun baru bisa nyetir. Nggak ada. Karena gue udah capek dan muak gitu. Gue pulang syuting, gue yang bawa mobil. Itu selama 2 tahun? Iya. Sampai akhirnya, Riri. sayang kamu harusnya belajar bawa mobil deh. Udah fix. Capek gue. Jadi kayak gue begitu tahu fakta ini, gue tuh ngerasa kayak nggak adil banget ya. Maksudnya kayak ada teman gue nih yang nikah juga, terus kayak emang jomplang juga gitu. Tapi di sisi lain orang Dia ini punya kelebihan lah. Kelebihan iya, yang kayak nganterin, bisa nyetir, bisa masak, bisa ini segala macam. Ari bisa apa? Nggak tahu, cuma bisa panggilannya beda aja Nona, gitu. Cuma itu, bedanya kayak cuma itu. Dan Indah pun kayak, kok gue dipanggil Nona sih gitu. Jadinya sama kok bukan Honey Bunny, bukan Maya Angel. Semuanya gitu. langsung selesai ya, Selesai dengan satu langsung. panggilan. Iya, Nona. Dia nggak bisa nyetir, dia nggak punya uang, dia nggak punya harta melimpah, nggak terlalu cakep juga. Tapi aku dipanggil Nona. Kelar. Betul. Gampang bikin senang dia ya. Betul, makanya. Itu aneh banget gitu. Ini dua orang ini tuh kalau gue bilang dari prosesnya kayak udah sama perjuangan menuju pernikahan itu nggak main-main luar biasa. gitu. Terus kayak gue ngerasa kayak, dah nggak worth it tahu gitu kayak. Gue kesel soalnya. Gue kesel. Kenapa sih gitu? Terus iya, tapi perjuangannya Ari yang gue lihat adalah yang paling jelas, yang paling gue juga kaget, merinding gue kalau inget-inget ini ya. Tiba-tiba Ari punya mobil Mercy. Yoi, itu gara-gara dia yang minta. Tiba-tiba Dia yang minta. iya kan? Maksudnya itu kan Ada yang lucu tau kenapa saya beli mobil itu. ya. Jadi saya demi Allah tidak tahu itu mobil apa. Ini makanya gue bilang ini. Perspektifnya beda ya. Kalau gue kan bangga nih, Ari mau berjuang buat demi pasangannya sampai ke tahap ini nih. Yang gue tahu Ari itu tidak peduli soal Soal barang mewah. iya, betul. Kemewahan duniawi. Iya, iya. Saya tuh memang selain tidak peduli juga karena memang tidak mampu sih. Tapi makanya gue bangga karena lu mampu. Nah, itu Iya. Itu saya tidak tahu mobil apa. Jadi waktu itu dia sudah gondok kayak, susah nih kita kalau nggak ada kendaraan karena kan dia kemana-mana naik Transjakarta, Iya, naik Gokar, naik. Indah. Yang maksudnya secara karir ada Iya. terus filmnya. Aku suka, Jadi- aku suka soalnya naik, karena naik suka. Transjakarta Oh. gitu. Jadi dia waktu itu kan rumahnya di Cibubur. Hmm. Nah setiap kali kita mau katakanlah nonton atau cari makan gitu, ketemuannya itu di apa? Uki ya? Uki. Uki. Karena Di turun halte. di situ. Nah di halte Transjakarta Uki tuh. Jadi saya dari kosan ke halte Transjakarta Uki, dia naik Transjakarta dari Cibubur. Ketemu di situ di Uki baru kita terserah ke Menuju. Kokas, nonton gitu-gitu. Jadi lama-lama dia capek. Terus saya, kamu kayaknya harus punya mobil deh. Tapi kan saya tidak bisa menyetir ya. Saya tidak bisa menyetir. Ya nggak apa-apa, beli aja dulu mobilnya. Ya sudah. Iya. Tapi di sisi lain, 2 minggu tuh. Hah? Di 2 minggu tuh ada tabungan waktu itu. Nah. Waktu itu kan alhamdulillah saya dapat kerjaan menjadi host dangdut. oh yang wah, jadi lu Alhamdulillah tuh. ngambil kerjaan itu karena Alhamdulillah. ada satu hal yang harus lu bahagiakan. Iya, ya? alhamdulillah tuh ada pekerjaan. Wah, anjing, ini gua baru tahu. hasilnya banyak nih. Iya. Ya udah, saya bisa beli sesuatu nih kalau Iya, saya iya. mengambil kerjaan itu. Akhirnya saya kerja di situ kan, nge-host. Alhamdulillah tuh tiap hari kan ada betul. pekerjaan, ada Tiap- pemasukan. Ya, lu juga kerja apa juga diem, masuk kerja diem, aneh banget. Makanya tidak bertahan. Saya tuh kayak sudah kebeli mobil. Udah. Akhirnya saya mau beli mobil tuh. 1 minggu dia sudah bilang pokoknya kita harus beli mobil mumpung ada uang nih karena saya lagi nge-host dangdut kan waktu itu. Alhamdulillah. Wih. Yaudah ya bener juga sih kalau tidak beli sesuatu nanti menguap lagi nih rezekinya nih, hilang lagi nih buat kebutuhan lain. Udah 1 minggu tuh kita jalan-jalan tuh cari-cari mobil. Dia kan yang tahu paham mobil lah. Iya. Mobil apapun tuh dia paham, maksudnya merek-mereknya apa segala Iya, macam. iya, Saya kan tidak paham mobil sama sekali ya, Bu. Nah, iya. Membedakan Toyota dengan Suzuki aja saya tidak paham tuh. Kan
Lambangnya Yamaha. Nggak ngerti saya mobil. Enggak, mobil Toyota. nggak ada Yamaha. Yamaha itu cuma motor. Motor. Masa sih? Betul. Tapi ada Suzuki, kenapa? Emang Suzuki? Suzuki ada motor, ada mobil. Betul. Yamaha masa tidak ada mobilnya? Kayak Daikin ada AC. Honda ada mobil nggak? Ada. Apa namanya sih yang saya suka itu? Honda Civic. Civic. Ya. Ada Honda kan? Akhirnya dia yang tahu mobil-mobil kan. Satu minggu tuh saya jalan, tidak tahu mobil ini. Heeh. Pada saat saya jalan ke Indosiar, saya melihatlah itu mobil. Heeh. Wih, bagus juga ini mobil nih. Sedan. Sedan. Kok menyenangkan gitu dilihat. Saya tuh tidak suka yang terlalu heboh yang terlihat keren itu. Ini kayaknya mobil ini tidak berusaha kelihatan keren tapi kok keren gitu. Ya itulah emang beda harga. Saya baca lah di belakangnya kan. Heeh. C 200. Baca lagi C 300. E 350. Terus saya ingat, ini saya mau beli mobil C ini aja. Jadi saya browsing demi Allah. Saya cari di saya punya apa? Search-nya itu. Ya saya tidak cari mobil apa, saya cari tuh mobil C200. Muncul tuh mobil, ini bener nih, sedan-sedan kayak begini. Saya kasih tahu sama dia, sayang kita beli mobil begini aja. Terus kata dia, kayaknya tuh mahal tuh mobil begitu. Oh ya udah kayaknya memang nggak masuk di budget. Kulihat harga barunya kan, berapa wah ini saya harus 10 tahun nih nge-host. Harus 10 season nih musim nih, kayaknya baru kebeli. Sampai saya sudah tidak lagi berkomunikasi sama anak stand up. Karena sibuk tiap hari diwawancari sama hotshot. Betul. Hidangan apa sih yang Ari bikin ketika Indah hamil gitu? Iya. Oke, jadi pemirsa selamat datang di rumah saya. Saya mau bikin. Jadi Indah itu biasanya jadi gini, buat ibu-ibu hamil yang ngerasa kalau hari gini susah bikin makanan buat ibu hamil, santai aja. Pakai ini gitu. Tiba-tiba udah rapi di sudut rumah lu. Iya. Ikuti keseharian kami dong. Iya. Itu. Bener. Akan menjadi seperti itu saya. Wah, nggak kebeli. Udah ikhlas tuh kayaknya cari mobil lain. Akhirnya dia lihat-lihat mobil yang lain tuh. Terus sama Gilang Dirga, dikasih tahu temennya dia ada tuh Showroom gitu. showroom. Ih, takut dong. Serem. Ih, showroom. Aku tidak bisa menimpalinya. Jangan dipaksa. Akan ada beberapa pembicaraan baru aku menemukan sesuatu. Iya, betul. Ini Ari begini emang. Terus. Kita ke showroom itulah, Gilang Dirga tuh yang ngarahin. Ayo gampang Ri, nanti dibantuin sama mereka. Ke situlah saya sama Nona. Saya sudah ke situ pertama, saya sudah lihat, ini kayaknya sesuai budget nih. Sesuai budget nih, mobil apalah waktu itu ya. Pokoknya mobilnya mobil tua gitu. Mobil tua gitu. Iya, pokoknya Modelannya udah lama gitu. Pokoknya mobil lah. Lu sinkron soalnya kan. Tua. kayak Wah, dia mengerti. bro, yuk. Gitu. Sama mobil Karena kayak mobil tua. ada ikatan batin gitu. Kayak, wah, Aduh. nggak ada jarak gitu. Iya kan emang karena lu udah lama gak laku kan. Terus lu laku sama Indah gitu kan. Oke, terus akhirnya lu lihat mobil tua nih. Iya, lihat mobil tua. Akhirnya saya ajak dia, besokannya tuh, pergilah sama dia. Lihat, jangan sayang, dia nggak suka pokoknya. Wah, ya udah, terserah. Saya kan gampang mengalah. Iya, betul. Kamu nggak suka mobil ini, terserah, bagus. Ayo kita cari yang lain. Emang mentalnya orang tua sih. Orang tua kan ngalah. Dia lihat. Akhirnya dia lihatlah mobil itu. Dia, coba ini sayang, itu bagus tuh. Iya kan, kamu yang nyoba pertama kan. Dia masuk, dia coba tuh. Dia suka. Apa nih mobil apa? Tapi itu Mercy sayang. Langsung dalam hati, astagfirullahaladzim. Wah, mahal nih. Mahal nih. 10 tahun nih gue nge-host. Mati diri. Ya, wah, tidak salah. Wanita ini memang pasti punya selera seperti itu. Karena selalu mengatakan, wanita ini sederhana. Iya, dia tidak sesederhana itu. Iya. Tapi dia ngepres ego. Ya, sebenarnya kan di situ ya. Iya, referensi Indah banyak, ya kan? Tapi dia yang tercapai dulu aja deh. yang penting sama Arinya, bukan Betul. sama naik mobil apanya. Betul. Ya tapi kalau bisa sama Ari, tapi mobilnya ini sih. Iya. Kalau bisa. Sama lu, mau tahu-tahu lu. Iya, benar. Referensinya emang. Mereka tuh terlihat tidak menuntut apa-apa. Betul. Tapi entah kenapa kita selalu berusaha mencapai sesuatu. Bunda, make up-nya kayak nggak dandan. Nggak dandan itu, yang all natural itu ada budgetnya juga loh. Tetap ya, say. Lipstick yang warnanya natural, bedak yang sesuai warna. Skincare yang mahal. Wah, Indah Permatasari mukanya alami aja, cantik. Iya. Tidak sealami itu. Tapi akhirnya kebeli. Beli versi yang itu tuh. Iya, cocok
tanya harganya masih bisa. Masih bisa Mampu. memaksakan. Karena waktu itu temannya Gilang kan, jadi boleh kayak apa? Ngangsur. Iya, Wah. kita boleh ngangsur. Jadi saya tunggu apa namanya? Uang turun dari MC, ngangsur itu. Uang turun dari MC, ngangsur itu tuh. Iya. Masih bisa. Kebeli tuh. Saya tidak tahu itu mobil apa. Jadi waktu sign up segala macam, saya tidak tahu itu mobil apa. Yang lambangnya kayak baling-baling Saya tidak gitu tahu, kan? saya Iya. tidak tahu demi Allah, saya tidak tahu. Hanya saya tahu itu mobil Mercy. Dia sudah bilang itu Mercy. Oh, ya udah cek harganya. Oh masih bisa, yang penting angsur. Udah, beli aja dah. Kayaknya 2 hari ya baru saya lihat itu di belakangnya C200. Baru enggak kamu. C200 ini. Ya Allah, ini mobil yang saya suka. Saya tidak tahu. Kalau C1000 soalnya vitamin kan. Jadi saya tidak tahu. Jadi saya tidak tahu kalau Mercy itu ada seri-serinya. Jadi waktu saya bayar mobil itu saya hanya tahu itu. Oh ya sudah. Ternyata itu adalah mobil yang selama ini lu pengen beli. Iya, yang di Cuman jalanan saya keren beda banget ini tahun mobil. aja gitu. Beda tahun aja gitu. Cuma keren banget mobil ini, keren banget mobil ini. Bener. Dan mungkin lu pilihan indah yang sebenarnya dia pengen pilih dari zaman dulu, cuman baru ketemunya sekarang. Mungkin. Iya kan? Kayak sebenarnya kayaknya kayak pertemuan lu dengan mobil tua terus. Cuma stepnya aja tuh, ujung-ujungnya ke situ juga. Iya, iya, bener. Ujung-ujungnya ke situ juga tuh. Tapi ya udahlah, itu kan bagian dari usaha kita untuk terlihat meyakinkan. Karena kita waktu itu beneran ya beli mobilnya itu bukan karena pengen punya kendaraan atau apa. Salah satunya sih biar kayak ngangkat nih kayaknya nih. Karena di sisi lain kan ya mungkin orang-orang juga tahu dramanya dari sosial media, dari berita dan segala macam. Maksudnya itu penting teman-teman, maksud gua kayak memang kelihatannya kayak nunjukin klise ya kayak Iya. buat apa sih mobil mewah apa segala macam buat seseorang gitu. Nah, tapi beberapa tahap kehidupan membuat kita jadi kayak kita mampu, effort yang maksimal itu ya berarti harus ini dulu nih. Kalau sampai effort ini nggak dilakukan ya jangan bilang lu cinta atau lu sayang, karena effort terbaiknya di posisi lu saat itu belum lu lakukan. Dan menurut gua saat itu Ari udah jauh melakukan apa yang biasa dia lakukan. Maksudnya zona nyaman lu ke pasangan itu tuh beyond. Kayak batas standar lu ngasih sesuatu ke pasangan tuh kayak lu tabrak di semua, situ iya, gitu. iya, Dan iya. menurut gua ketika banyak hal yang berkaitan dengan prinsip lu tabrak akhirnya bisa lu bangun lagi, berarti lu emang sesayang itu sama pasangan lu. Sayang lah. Sayang lah. Gitu. Kalau itu kan orang dengar cerita lucu-lucunya aja ya. Iya, Sebenarnya iya. yang nggak lucu kan banyak juga. Wah. Lagi nongkrong. Kan banyak gak lucunya. Ya. Kamu ketawa. Yuk, kita ini kamu saingan di boykot, saya saingan tidak lucu di tongkrongan. Hidup kita kayaknya di situ-situ aja. Pokoknya gitu. kalau Ari udah masuk nih, weh lagi ketawa-ketawa apa nih? Udah nggak usah, udah yuk ngobrol serius yuk, nggak usah bercanda gitu. Kalau ada Ari, malas gitu. Karena kalau kontribusi lu tuh nggak ada gitu. Saya tidak tahu angin jahat apa yang ada di sekitarnya saya. Entah kenapa sih tuh kalau ngobrol lagi hahi-hahi itu tiba-tiba ada aja tuh kata-kata yang bisa memicu saya untuk membicarakan sesuatu yang serius gitu. Kayak misalnya, wah kemarin saya beli minyak gorengnya saya jatuh tuh. Ketawa kan, minyak gorengnya jatuh. Iya, saya dimarahin mamanya saya. Tapi kamu tahu nggak kenapa minyak goreng bisa mahal? Gitu tiba-tiba. Iya nggak sih? serius. Karena perkebunan sawit sekarang itu dikuasai sama rusak, tongkrongan rusak. ini juga yang ngebuat waktu itu kita hahi-hahi waktu kita di satu kamar itu kan, awalnya hahi ketawa-ketawa terus kayak kamu nggak ngerasa nggak sih kalau misalnya posisi kita sekarang tuh adalah posisi yang gini. Ya sama, gue juga ngerasain gini. Terus kayak ya aku ini kan juara 3 nih Us, kamu kan ini segala macam gitu. Kenapa sih kamu bisa gini gitu? Ya karena gini sampai subuh kan itu. Sampai subuh. Awalnya gitu. Itu kenapa di kepalaku itu selalu tiba-tiba ada satu kata yang membuat saya kayaknya ini penting diomongin deh. Gitu kayaknya penting diomongin. Di sisi lain saya sudah tidak melihat itu dampaknya tongkrongan jadi rusak. Benar yang mau ditanya nggak kayak Indah apa Kak Ari gitu? Iya, Indah. Kan tadi Uus bilang tuh Bang Ari banyak kekurangannya. Apa yang buat kamu bisa akhirnya jatuh cinta sama Kak Ari? Iya, soalnya kan tapi Ciela. kopi anjing, kopi. Teh. Kopi. Karena otaknya sih. Gue tuh sebenarnya suka laki-laki yang pintar. Emang sebelumnya belum pernah ketemu cowok yang sepinter Bang Ari? Jarang sih. Biasanya ketemu yang ini ya, bajingan ya? Iya, Bajingan, yang terus kalau nyakitin enggak gitu ya. iya modal
tampang doang. Iya gitu-gitulah, tapi secara ngomong filosofi hidup, terus kayak kedepannya mau ngapain itu nggak nyambung aja sih. Yeah. Nah kalau Bang Ari bisa seperti Bang Us bilang serius orangnya kan. Betul, betul. Iya, jadi Makanya kadang-kadang kayak aku belajar banyak sama dia juga. karena menurut gue sebagai pasangan ya, buat ngomongin soal memberi itu semua orang bisa, tapi tidak semua laki-laki bisa ngajarin nerima ke pasangannya. Menurut gue untuk beberapa perempuan yang sebenarnya banyak traumanya, apalagi yang ya kita mah sudah tahu lah kalau cantik itu luka lah. Indah pasti ngerasain yang namanya ditai-taiin juga sama laki kan, gitu. Iya sebelumnya juga kan punya pengalaman itu. Iya, iya. Terus juga seperti Bang Us bilang, ya kan banyak ada kekurangannya juga lah aku lah. Yang nggak semua orang bisa terima, gitu. Iya, iya, Laki-laki nggak bisa terima itu juga. Betul, betul. Nah kalau Bang Ari dia bisa menerima dan bisa bawa aku lebih baik lagi gitu loh. Oh cara, emang mindsetnya Ari mah ibaratnya kayak buat Tua sih emang dia. iya kan, buat karirnya sendiri baik-baik aja gitu. Kenapa lo harus memberatkan diri dengan nolongin mamat, nolongin ini itu apa pengen- segala iya, macam. bener-bener. Iya kan? Sama Dia kayak terlalu lu. baik sih. Lu juga begitu, harusnya hidup lu tuh kayak bisa baik-baik aja gitu. Kalau misalkan nggak terlalu banyak yang Bantuin orang. pengen dibantu gitu. Kayaknya sih ya. Mungkin kita udah bisa punya Iya juga ya, rumah iya, pondok iya. indah dari tahun pertama. Aduh, iya bener. Itu kita tuh tipe laki-laki yang ketika tidur nyenyak kayak semuanya baik-baik saja, pas bangun pagi tuh kayak kok nggak ada problem ya. Nyari-nyari masalah. Atau enggak, problem ya hidup. atau enggak gitu, lagi tidur nih ya. Padahal di sebelah kita ada istri kita ya. Tapi di kepala kita kayak, aduh si Diki udah makan belum hari ini? Gitu. Tiba-tiba mikirin temen, iya mikirin temen gitu. Kemarin gue liat postingannya Diki lagi posting dikit lagi sedih kali dia gitu. Besok gue WhatsApp gitu. Jadi Iya, iya. jadi kayak padahal kita tidur nyenyak itu gampang gitu untuk ngeblokir semua hal-hal yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan Diri kita. diri kita gitu. Cuman ternyata diri kita yang harus yang craving untuk kayak gue kayak harus peduli deh. Takutnya di antara teman-teman kita suka ada yang nggak peduli gitu, nggak dipedulin sama orang gitu. Jadinya kayak ya seenggaknya ada satu lah yang care sama Iya, dia gitu. Iya. Tapi Ternyata- saya percaya satu hal sih, Us. Apa? Yang kadang-kadang menurut kita mungkin kelemahan, ternyata kadang-kadang itu kekuatan. Oke. Kan kamu bilang tadi kan, ini Ari nih tukang ngerusak tongkrongan nih. Nah, Bisa tuh dia kita lagi hai, tiba-tiba dia ngomong serius aja. Pokoknya kalau dia udah datang tuh, udah ngomong serius aja, ngomong serius aja. Iya, iya. Terlihat seperti kelemahan di tongkrongan. Betul. Tapi ternyata dia kan hidupnya memang bukan sekedar hai. Ya, betul. Dia pengen diisi dengan sesuatu. Sehingga kemampuan saya untuk menjadi serius dan merusak tongkrongan ternyata sama dia justru bermanfaat. Jadi kayak iya kan? Jadi kayak pas kayak aduh ada Indah lagi. Misalkan kayak pertama kali ketemu sama Indah terus kayak aduh aku nggak bisa lagi jokes receh Iya, gitu. iya, gitu. Nggak ada anak-anak lagi juga yang nimbrungin kan, nggak ada yang nimpalin kan. Cuma berdua lagi. Cuma berdua Aduh, lagi, gimana? aku mencarikan suasana bagaimana ya? Iya. Oke, aku akan mencarikan suasana. Indah, kamu tahu nggak sih kalau Indonesia itu kekurangan generasi muda yang peduli? Wah. Indah langsung kayak, wah ini nih yang bener. Kayak dalam hati lu kayak udahlah ini kayaknya terakhir kali gua ketemu sama Indah gitu kan kayak gitu. Aku tidak mampu membuat jokes, aku tidak mampu membuat semua menyenangkan, tapi ya udahlah. Taunya itu yang dibutuhin Tahu Indah ya, ya. iya. Selama ini dia ketemu laki-laki yang hai kan? Iya, Kan? iya, iya. Ah, hai membosankan. Terus dia bertemu dengan saya dan saya tidak bisa hai. Karena soalnya ada ini nggak sih Indah kayak ada kontradiktif karena apa yang lo lihat biasanya Ari stand up lucu ketawa pas lo ketemu langsung Kok serius banget? ada iya, itu nggak? iya, sempet kaget juga kan. Gue pikir dia pas deket-deket suka bercanda gitu. Ngobrolnya pas teleponan bercanda mulu. Ya lo tau lah teknik cowok lah. Iya. Congak. Ya tahu lah. Habis itu ngobrol-ngobrol, ini orang dalam banget juga ya pikirannya. Terus dia tuh bukan cuma mikirin dirinya sendiri, tapi mikirin banyak orang. Dan dia tuh Betul. pengen semua orang maju. Betul. Gue bilang lah, lu aja hidup lu begitu, tapi lu pengen bawa orang lebih baik gitu. Itu bagus banget. Iya. Maksudnya itu amal buat kita juga. Dan gue Iya, pikir iya. laki-laki kayak gitu kayaknya cocok deh sama gue gitu. Betul, betul. Itu yang gue mau sih sebenarnya kayak gitu. Emang yang kalau kita lihat kayak Indah sudah berada di entertain, udah film udah banyak, tapi masih suka naik bis kan. Iya. Kayaknya konklusi yang paling tepat adalah emang Indah milih Ari karena Indah tuh suka dengan tantangan gitu, suka nyusahin diri sendiri. Iya sih, sebenarnya ya. Gue pikir kayaknya bener deh. karena lu kayaknya tipikalnya sama kayak gue pun pribadi suka kayak
suka iseng naik kayak Motor KRL gitu. gitu, kayak tiba-tiba kayak, lu mobil lu mana, Us? Enggak, gue naik Grab atau enggak gue naik kereta apa segala macam, naik sepeda gitu. Pengen nyoba aja, emang suka nyusahin diri sendiri. Iya sih. Udah gitu dulu kalau pakai motor pinjam lagi. Iya, dia kan nggak ada apa-apanya, nggak ada motor, nggak ada Oh mobil. iya lagi, iya. Terus dia hidup di Aduh, kosan. iya. Terus dia tuh orang paling lama yang tinggal di situ. Kosan Di kosan kan? itu. Sedih Apa di banget. apa namanya? Jalan apa? Duren Tiga. Duren Duren 3. Tiga, Duren Iya, Tiga. Duren 3. Anak-anak Duren 3, tapi itu jumlahnya banyak banget loh Duren 3 itu. Siapa? Yang pertama masuk itu kan saya sama Babe. Betul. Babe, beberapa saat kemudian tuh nggak sampai 5 bulan apa 6 bulan gitu pindah Kalibata dia kan, apartemen. Habis itu ada Lolok. Lolo. Si Lolok juga tuh sempat di situ tuh, Terus pindah ke apartemen juga. Mamat. Enggak, Mamat. Abdur, Abdur ya Abdur. Ardit, Ardit. Jegel, Indra Jegel, Jagel. Hibzi Hoir, Zoir. Yusril, Yusril. Wira kalau nggak salah pernah di situ Oh, Wira. juga tuh. Wira Iya, juga Wira, pernah di situ Wira. tuh. Banyak sebenarnya jebolannya kos-kosan itu. Saya yang buka di situ pertama, saya juga yang penutupan. Semua anak-anak sudah pindah kontrak apa segala macam. Saya masih di kos-kosan. Saya tuh pernah disidang sama anak kosan itu. Yusril tuh, dia datang sidang saya. Yusril, Hibzi, mereka sidang saya tuh. Mas, sampai ini kan pekerjaan lebih banyak ya dari kita ya. Duitnya sampean kemana? Mobil nggak ada, Iya. motor nggak ada, Iya. tinggal tetap di kos-kosan. Narkoba juga enggak. Bahkan Mabok lu juga enggak. mabok juga enggak gitu. Maksudnya kayak Senopati ke Kemang gitu juga lu enggak. Makanan juga enggak di yang pipo yang di Fancy-fancy gitu, yang fancy dining gitu enggak. Kemana sih di Ri itu? Saya itu sebenarnya bukan tidak mau punya segala sesuatunya. Menurut saya seniman itu hidup dari keresahan. Kita sepakat itu. Kita tahu Betul. rumusnya bahwa ketika kita berkarya, kita membutuhkan keresahan. Tapi kemudian ketika karya kita berhasil, kita memfasilitasi diri kita sehingga kita jauh dari keresahannya kita. Ah, iya. Filosofis banget. Iya nggak?